Selamat siang buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kita diberikan juga panjang umur. Dan juga saat ini juga kita diberikan rezeki, kita boleh menikmati kehidupan ini. Hari ini aku akan lanjutkan kisah tentang perjalanan Tuhan Yesus atau kisah Tuhan Yesus selama di dunia. Karena dari kemarin aku belum sempat buat videonya dan kebetulan hari ini aku tidak bekerja, jadi aku buat untuk video selanjutnya dan aku harus tuntaskan karena sedikit lagi akan selesai kisahnya. Jadi kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, puja dan syukur anakmu panjatkan pada hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat kesehatan ya Bapa yang tidak habisnya Engkau berikan kepada kami. Untuk saat ini ya Bapa, Engkau juga menyertai kami, memberikan kami rezeki, makanan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami ya Bapa. Hari ini kami akan membaca firman-Mu kembali dan akan menuntaskan tentang kisah ketika Engkau berada di dunia ini. Ketika perjalananmu disalibkan untuk menebus dosa kami manusia orang berdosa ini. Bapa di sorga, sempurnakan doa kami, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kiranya kami layak untuk datang ke hadirat-Mu yang suci. Bapa, berbicara kepada anak-Mu, kepada orang yang mendengarkan siapapun mereka, yang menonton, kiranya mereka terberkati, dicerahkan, bertobat dan sesuai kehendak-Mu, jadilah terhadap mereka. Terutama buat anak-Mu ini sendiri ya Bapa, ajari supaya apapun yang keluar dari mulut anak-Mu sesuai turut kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan bacaan kita kembali. Kita akan baca firman Tuhan untuk kisah di sini bagian ke-189. Jadi ayatnya aku akan kasih Matius 27 ayat 11 sampai 26. Yesus di hadapan Pilatus. Markus 15 ayat 1 sampai 15. Yesus di hadapan Pilatus. Jadi aku akan baca untuk yang di Lukas dan di Yohanes karena ini menurut aku adalah rangkuman dari yang si Matius dan yang Markus tadi. Jadi Lukas dan Yohanes ini ada sesuatu hal yang benar-benar percakapan Yesus dengan Pilatus dan pastinya ini sangat penting. Jadi aku akan baca karena keseluruhannya di sini. Jadi di sini ayatnya aku akan kasih, kita baca di Lukas 23 ayat 1 sampai 7. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya," kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu. "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Jadi di sini diceritakan ketika Yesus di hadapan Pilatus dan pada saat tadi dibicarakan bahwasanya kenapa orang ini, ada apa. Jadi para imam-imam mengatakan bahwa Yesus itu menyesatkan, ya. Jadi ketika Yesus mengajar orang yang baik, ya, menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang luka hatinya, ya, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, banyak ya. Itu adalah sesuatu yang baik kalau kita dari kebenaran itu. Tetapi pada intinya dari orang-orang anak jahat atau kita katakan orang jahat, orang yang tidak mengenal Tuhan dalam tanda kutip, tahu firman Tuhan tetapi hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya diselimuti oleh kuasa kegelapan. Yang dilakukan Tuhan itu katanya adalah hasutan, tidak baik. Jadi ketika Tuhan melakukan hal yang baik, itu katanya nggak baik. Jadi kadang-kadang memang kita melihat sesuatu hal itu seperti sedih, lucu, atau mengagetkan, atau seperti kita kadang-kadang kita bilang gini, aku udah lakukan yang baik, tetapi kenapa di dalam pikiran orang-orang, di dalam pikiran orang yang lain yang melihat kita, itu adalah suatu kesalahan.
itu adalah sesuatu ketidakbaikan di depan mata mereka. Makanya kita jangan terkecoh. Ketika kita sudah lakukan yang baik, kita nggak usah lihat orang. Selalu tujuannya itu sama Tuhan. Tapi hati-hati juga. Kadang-kadang ada orang yang merasa baik. Ada orang yang merasa dia melakukan yang baik, tetapi sebenarnya bukan melakukan yang baik. Jadi kalau kita memang benar-benar sama Tuhan, kita benar-benar dituntun oleh Tuhan, Roh Kudus itu akan berkata dalam hati kita lakukan yang baik atau kita lakukan yang buruk. Pasti Tuhan akan selalu mengajari kita. Ini tidak baik, ini yang baik. Ya, tetapi itu tadi seperti aku bilang, di depan mata orang yang melihat kita, baik dia mungkin cemburu, baik mereka memang anak kegelapan atau hatinya penuh dengan kedengkian, sekalipun kita lakukan yang baik, pasti mereka akan mengatakan, oh nggak bagus itu, kurang begini, kurang ini, kurang itu. Jadi apapun yang kita lakukan selalu kurang. Ya, jadi sama seperti saat sekarang ini, imam-imam yang katanya imam-imam, pada zaman itu imam-imam itu orang terpandang, orang berpendidikan, orang yang tinggi kelasnya, yang dipanuti, ya. Tapi pada faktanya mereka melenceng. Jadi hati-hati. Mungkin ada yang tersinggung dengan ucapanku, tapi pada faktanya seperti itu. Dan kita memang selalu hati-hati. Mau kita menghadapi orang yang katanya orang terpandang, berpendidikan, orang yang katakanlah ilmunya lebih tinggi dari kita. Tapi kalau sudah melenceng, kita harus benar-benar mengatakan, oh itu sudah salah. Atau setidaknya kalau kita nggak berani mengatakannya, jangan kita ikuti apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan. Karena banyak yang katanya dia adalah pemuka agama, padahal ajaran yang diajarkannya itu adalah ajaran manusia. Makanya Tuhan selalu bilang, percuma mulutmu memuliakan aku, tetapi hatimu jauh. Karena yang kau ajarkan adalah ajaran manusia, bukan dari Bapa itu sendiri, bukan dari kebenaran itu sendiri. Makanya kita awas-awas. Kata Tuhan, awas-awas. Selidiki firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan seperti di agama lain, huruf-hurufnya itu di tulisan lain. Jadi kita orang Kristen yang kitab suci kita sudah diterjemahkan ke bahasa yang lain, terutama bahasa ibu kita, bahasa negara kita, yang kita dapat pahami, yang kita dapat mengerti, selidiki, baca. Makanya baca. Aku nggak punya kelas kependetaan, aku hanya dituntut Tuhan dari pengalaman-pengalaman hidupku. Sehingga aku membacanya dan kita bisa ngerti kok. Sekalipun kita kelasnya mungkin gak setinggi orang jadi profesor atau apapun, tetapi kita paham. Karena ini bahasanya bahasa Indonesia. Walaupun aku tinggal di Belanda, aku baca bahasa Indonesia karena bahasa Belanda aku juga nggak bagus, belum terlalu mahir. Kemudian bahasa Inggrisku juga, sekalipun aku berbicara bahasa Inggris, tapi aku lebih senang itu bahasa Indonesia dan mudah dipahami. Kecuali kalau untuk perbandingan, maksudnya misalnya seperti dalamnya apa yang mau dikatakan di firman Tuhan, kita bisa perbandingan baca ke bahasa Inggris. Tetapi kalau bahasa Ibrani terus terang aku belum pernah dan aku nggak mengerti. Makanya kita beruntung jadi Kristen karena kita bisa mengerti secara langsung. Kita selidiki, kita baca tanpa harus orang pun menjelaskan. Dari bicara ini, dari cerita ini, dari kisah ini kita ngerti. Oh ini perjalanannya begini. Oh ini begini. Ya begini. Makanya kata Tuhan, selidiki, baca firman Tuhan. Dan dia menyelamatkan pribadi lepas pribadi, bukan grup, bukan gereja, tapi pribadi lepas pribadi. Jadi cari Tuhan itu jangan hanya di grup ya, bukan hanya di gereja saja, tapi dirimu sendiri ya. Dekatkan dirimu sama Tuhan. Kita lanjutkan firman Tuhan kembali karena ini lumayan panjang, tapi aku nggak mau melewatkan yang ayat-ayat di sini. Di ayat selanjutnya, Lukas 23 ayat 8 sampai 12. Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga,
bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Di sini dikatakan di ayat ini karena ketika Yesus di hadapan Herodes, dia nggak ada di kitab lain, nggak ada di Matius, nggak ada di Markus, hanya ada di sini di Lukas. Karena biasanya kan ada ayat di bawah judul itu, tetapi di sini nggak ada, aku baca. Dan di sini ketika dikatakan sama si imam-imam yang tadi, bahwasanya Yesus itu berasal dari wilayah Herodes, ya. Kemudian pikir Pilatus beginilah, karena ketika Yesus dihadapkan kepadanya, contohnya kita katakan aku seorang hakim, ada orang yang dibawalah bersalah. Hakim, ini ada orang bersalah. Begini, kata orang yang melaporkan. Kemudian kita sebagai hakim tanya orang ini pastinya, apakah benar itu? Apakah benar ini? Kemudian dia menjawab tidak melakukannya. Dan ketika di Matius dan di Markus kalau kita baca, bahwasanya si Pilatus ini sudah tahu orang yang melaporkan Yesus itu karena dengki mereka. Satu hal karena mereka takut ajaran Yesus itu sempurna, kebenaran, sehingga banyak pengikutnya, dan mereka takut mereka dikucilkan, mereka tidak dipanuti lagi, tidak di-adore lagi, tidak seperti kayak dipuja-puji lagi, sehingga mereka itu seperti kayak cemburu, takut terhadap Tuhan Yesus, sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Kan dari yang kisah-kisah sebelumnya kan sudah ada itu, pasti historinya sudah ada. Dan kalau kita baca yang di Matius Markus itu, di situ dikatakan juga bahwasanya istri Pilatus sendiri sudah mengatakan jangan campuri urusan orang bersih ini. Artinya istri Pilatus sendiri pada tengah malam sebelumnya itu sudah mengalami mimpi, pastinya itu dari surga, dari Tuhan, seperti penglihatan bahwasanya Tuhan Yesus tidak bersalah, orang ini tidak bersalah. Dan pastinya kalau kita mimpi, di dalam mimpi itu pernah nggak kita rasakan ketika kita itu seperti bergumul, kan capek ya, makanya dibilang tersiksa pada saat itu. Jadi jangan dicampuri. Dia menulis surat kepada suaminya Pilatus. Ibaratnya seorang istri pun memperingati suaminya. Makanya di sini kita belajar juga terhadap istri-istri. Aku juga termasuk istri. Apapun yang kita rasakan, kita kan pasti ada feeling, ada seperti kayak, apalagi kita udah dekat dengan Tuhan ya. Aku merasakan dalam kehidupan aja itu kalau misalnya ada sesuatu atau apapun itu Roh Kudus selalu berbicara dalam hatiku. Bukan langsung, hai Uli, begini, bukan. Tetapi dia katakan dalam hati, dalam pikiran. Kita lihat sesuatu hal, kita dibukakan ketika kita baca firman Tuhan. Di situ Tuhan berbicara. Itulah yang bisa mengatur langkah kita, mengatur perkataan kita, ucapan kita, apapun itu. Istri Pilatus ini seperti itu juga. Dia merasakan itu pada saat dia mimpi dan dia kirim sama suaminya. Karena dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa seorang istri adalah penolong. Kalau aku sering dengan firman Tuhan, kalau penolong itu udah pasti, believe or not, kalau kita penolong berarti kita lebih daripada yang ditolong. Jadi kesannya kayaknya istri itu lemah ya, tapi sebenarnya jadi penolong kita. Artinya kita lebih kuat sebenarnya. Kalau mau diartikan gitu ya, kita lebih kuat dari suami kita karena kita penolong. Kita penolong. Kalau kita nggak kuat, berarti kita bukan penolong, tapi yang ditolong. Nah, ketika di sini jelas bahwa Pilatus juga sudah mengetahui kedengkian dari si imam-imam yang katanya berpendidikan ini, yang katanya mereka ini orang terpandang, orang yang lebih daripada masyarakat biasa, tapi pada faktanya tidak juga ya. Jadi harus hati-hati juga. Makanya sekarang apakah mungkin aku jadi apatis gitu sama setiap orang yang aku lihat? Enggak juga. Tetapi seperti di video-video yang lalu selalu aku bilang, ketika aku bertemu dengan pendeta sekalipun, pemuka agama, profesor atau apa yang dia katakan ketika itu terucap dari bibirnya, ketika itu juga dia lakukan, aku bilang itu panutan. Tapi kalau dia menjadi orang munafik yang hanya berbicara saja, tetapi ketika dia perlakuannya enggak, aku lebih baik menjauhkan. Ya, ketika pun kita nggak bisa menegur secara halus, tapi pada intinya dia mengerti kalau kita udah jaga jarak, atau mungkin kita udah nggak percaya lagi dan sebagainya. Nah, di sini ketika hal itu sudah terjadi sama Pilatus pastinya juga kan berpikir, sama seperti aku yang tadi aku ceritakan ketika aku jadi hakim, ketika ada ketidakbenaran di situ, pasti kita akan berpikir, oh ini salah, ini nggak benar mereka.
Jadi kita pun akan berusaha untuk melepaskan orang ini, orang yang dituduhkan ini, orang yang dilaporkan ini. Tetapi karena mungkin mungkin kalau kita ingat ketika cerita tentang Pak Ahok ya. Kalau mau bicara di sini bukan aku masuk ke politik, kok Uli jadi politik dan sebagainya, bukan. Tapi yang aku lihat ya seperti itu kejadiannya posisinya. Karena masa begitu kuat, sehingga si Pak Hakim ini ujung-ujungnya dia pun sangat susah untuk memutuskan. Sebenarnya ini orang benar, nggak salah. Tetapi karena didesak, dan segitu banyak massa, akhirnya dia pun nggak bisa berbuat apa-apa pada intinya. Tapi di sini perjalanannya, ketika itu dia secara naluri manusia pastinya ya, dia mau seperti kayak cuci tangan juga, dalam artian jangan aku yang sampai menghukum Tuhan Yesus ini. Karena dia kan wilayah Herodes di Galilea sana. Udahlah, kasih aja lah, over ke sana. Akhirnya dia pun katanya mengover atau mentransfer atau memberikan informasi bahwasanya bawalah dia ke Herodes. Karena kebetulan Herodes ada di wilayah itu. Dan Yesus dari wilayah itu. Jadi dia seperti kayak, jangan sampai aku deh yang menghukum. Kalaupun ini terjadi gitu ya. Jadi dia kirimkan ke Herodes. Dan ketika Herodes melihat Yesus, dia senang sekali ya. Aku pikir tadi artinya berbicara itu senang itu maksudnya mau menyelamatkan dan sebagainya. Tetapi dia katanya mau melihat mujizat. Karena Herodes juga mendengar ketika Yesus itu banyak sekali melakukan mujizat-mujizat. Jadi Herodes senang melihat Yesus datang dan dia bilang, aku ingin melihat mujizat, aku ingin melihat ini, melihat itu ketika engkau melakukan kepada setiap orang-orang. Jadi aku mau melihat. Ternyata setiap apapun yang ditanyakan si Herodes, setiap apapun yang dimintanya, kata Tuhan dia tidak menjawab, sekalipun tidak ada yang jawab. Akhirnya Herodes katanya ya seperti kayak mundur lah, udahlah bawa aja lah kembali ke sana, ngapain di sini. Jadi Herodes juga mengirim kembali kepada Pilatus, karena pikir dia, aku tanya ini gak dijawab, aku minta lakukan ini pun gak dijawab, jadi ngapain? Jadi kemudian dia kirim kembali kepada Pilatus. Kita baca lagi ayat selanjutnya. Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya, dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada satu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Jadi di sini yang di Lukas, bagaimana Yesus diperlakukan mereka sangat kejam. Menurut aku itu terlalu kejam ya, bagaimana mereka memperlakukan hal itu. Apalagi ketika di sini dikatakan Yesus sudah menjawab apa yang dia kerjakan. Dan dia tidak pernah melakukan hal yang jahat ya. Yang dia lakukan adalah kebenaran. Tapi pada faktanya si imam-imam yang dengki ini tadi, mereka malah mengatakan salibkan. Jadi ketika si Pilatus sampai 3 kali tadi ya, pertama dia bilang, lihat, ibaratnya simpelnya lihat ini, dia nggak bersalah.
Kenapa? Karena Herodes pun mengembalikan kepadaku. Artinya dia orang baik. Kemudian imam-imam dan gerombolannya mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Dan pada hari itu adalah hari Paskah, di mana mereka mempunyai tradisi akan membebaskan satu orang, dan Pilatus berkata, aku akan menghukumnya. Artinya kalau aku baca ada referensi yang dari Google, seperti kayak dihukum, dicambuk, kemudian dilepaskanlah Tuhan Yesus. Karena pada hari raya itu kan bisa melepaskan satu orang. Tetapi yang mereka minta adalah si Yesus Barabas. Barabas ini adalah pemberontak dan pembunuh. Tetapi mereka lebih ingin dia dibebaskan daripada Tuhan Yesus yang melakukan hal yang baik. Seperti tadi ya, aku ulangi lagi, Yesus mengajarkan kebaikan, menyembuhkan orang sakit. Coba menyembuhkan orang sakit. Ketika aku waktu sakit aja, kalau ada seperti dokter aja udah nyembuhkan, walaupun prosesnya ini dalam arti kankerku itu nggak gampang ya. Dari mulai kemo, aku pun udah di kemo, rasa sakit itu ada. Tapi Yesus dengan menyembuhkan hanya dengan berfirman, si orang itu nggak merasakan sakit, tetapi dia langsung sembuh. Artinya, itu pun dibilang salah. Sementara kalau aku pun diobati sama dokter, aku pun harus merasa sakit loh. Yang diobati merasa sakit, tapi aku mengucapkan terima kasih juga. Tuhan Yesus mengobati orang itu hanya berfirman dan tidak merasa kemo-kemo, contohnya. Tapi dengan Tuhan hanya berfirman, sembuh-sembuh. Ya, jadi itu adalah suatu kebaikan. Tanpa orang merasa kesakitan, orang udah sembuh. Orang yang dokter sembuhkan kita aja, walaupun kita terasa sakit aja, kita bilang terima kasih. Apalagi yang hanya difirmankan, udah sembuh-sembuh, kata Tuhan. Itu harusnya kita adore, menyembah dia. Tetapi pada faktanya, orang-orang Farisi ini malah melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan mau menyalibkan Tuhan Yesus. Yaitu tadi, seperti intinya kedengkian itu. Kalau orang udah dengki, bukan hanya dia mau mencelakai, melukai, bahkan nyawa kita pun mau diambil sama mereka. Jadi, jangan pernah kita mau memberikan hidup kita ini dengan kuasa kegelapan. Jangan kita maui keinginannya iblis itu. Jangan kita maui. Kadang-kadang seperti memuaskan diri kita sendiri. Kadang-kadang itu seperti kayak membuat kita itu merasa senang. Tetapi pada faktanya jiwa kita sudah dirasuki. Dan ketika kita melakukan hal itu sekali. Pasti akan ada berulang-ulang lagi. Dan kita akan jauh daripada Tuhan. Jadi ketika Yesus mengajarkan kita cinta kasih, kebaikan, jangan pernah kotori, karena Tuhan menyukai kebenaran, menyukai kebaikan, bukan kejahatan. Kalau kita sudah menyukai kejahatan, dalam pandangan kita menyenangkan hati kita, hati-hati, karena itu udah melukai Tuhan. Dan ingat, kalau kita sudah di luar Tuhan, kita bukan anak Tuhan, tapi kita anak iblis. Sekalipun mulut kita mengakui kita anak Tuhan, sekalipun kita mengakui kita Kristen, sekalipun kita mengakui kita baca firman Tuhan, kita ke gereja, dan sebagainya. Tetapi ketika perlakuan kita itu opposite, bertentangan dengan apa yang kita katakan, hati-hati. Kita sudah menjadi Farisi masa kini. Kita sudah menjadi orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang mengatakan, oh, saya Kristen, saya ke gereja, saya melakukan ini dan itu. Tetapi faktanya kita menyembah si iblis, bapa segala pendusta, bapa segala kejahatan, dan hati-hati, karena itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika di sini seperti kembali lagi tadi, akhirnya setelah 3 kali ya, Pilatus sudah sampai dia mau membebaskan Yesus, tapi ternyata mereka malah berteriak, salibkan dia, salibkan, salibkan, salibkan. Orang yang baik, orang yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengajarkan kebaikan, memberi makan 5.000 orang, harus disalibkan. Kalau kita mau pikir, kenapa orang sebaik itu disalibkan? Ya, tapi kembali lagi itu sudah difirmankan Tuhan, supaya kita orang berdosa ini, orang jahat ini, termasuk aku, kita diselamatkan. Karena tanpa penyaliban Tuhan, kita masih di dalam dosa. Kita tidak layak. Pastinya kita nanti akan binasa. Tetapi Tuhan tidak mau itu. Makanya dibilang di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sudah jelas ayat di situ. Ketika Yesus tidak datang ke dunia ini, tidak mati di kayu salib, darahnya tidak tertumpah, kita binasa. Sekalipun kita lakukan yang baik, tetap binasa, karena upah dosa adalah maut. Kita sudah tercemari oleh dosa-dosa dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa.
Makanya setiap melakukan dosa pada zaman itu sebelum Yesus mati di kayu salib, orang-orang kan melakukan korban yang membawa kambing domba. Tetapi ketika Yesus telah mati, sudah selesai kata Tuhan. Selesai semua, sudah dibayar lunas. Tetapi sudah dibayar lunas, kita harus mengikuti perkataan Tuhan, mengikuti kebenaran, melakukan kebenaran secara real, dalam artian kita tidak menjadi orang yang munafik. Bukan hanya kita katakan, tapi kita tidak lakukan. Tetapi kita katakan dan kita lakukan. Kemudian aku akan baca untuk yang di Yohanesnya, karena di sini ada perkataan Yesus yang sangat penting juga, jadi aku nggak mau lewatkan. Ayatnya di Yohanes 18 ayat 28 sampai 38a. Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Jadi di sini udah jelas yang tadi ya. Yesus sudah mengatakan, "Kerajaanku bukan dari sini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, udah pasti para pengikutku, tentaraku akan menyelamatkan aku supaya tidak disesah aku, ibaratnya supaya aku tidak diperlakukan seperti ini. Tapi sekalipun itu, Yesus sudah mengatakan bahwa dia datang dari atas, dari kerajaannya atas. Ketika Yesus pun kalau mau dia bisa, bala tentara malaikat datang, ya seperti waktu Israel berperang, kalau kalian sering baca Alkitab ya, itu kan pernah ada orang-orang Israel kurang ya tentaranya. Kemudian Yesus mengirim bala tentara dari surga, yaitu malaikat-malaikat untuk membantu supaya mereka menang. Jadi sebenarnya Yesus bisa saja tidak disalibkan. Tetapi kembali lagi seperti ayat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besarlah kasih Allah itu, kasih Bapa itu terhadap kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Seperti kita yang percaya ini, kita nggak binasa. Kalau nggak kita binasa, tanpa kita percaya padanya, kita akan binasa. Sekalipun kita lakukan yang baik, sekalipun kita sudah dari dulu mungkin jahat, kita udah berubah, kita bertobat. Tapi kalau kita nggak terima Yesus, binasa kita. Karena kita nggak menerima Yesus sebagai juru selamat. Kemudian pasti ada pertanyaan nanti, jadi gimana orang ateis yang selalu nolong, tapi mereka nggak percaya Tuhan? Kalau aku banyak juga dengar firman Tuhan, aku baca, ketika orang itu baik, tapi memang benar tidak tahu dia firman Tuhan, mungkin dia di daerah yang tidak pernah mengenal Tuhan Yesus kebenaran, itu urusan Tuhan. Karena dibilang Tuhan apa? Segala yang engkau ketahui, disitulah nanti penghakiman itu. Makanya semakin orang banyak mengetahui, firman Tuhan katakan, semakin kita tahu, sama seperti si imam-imam, semakin kita banyak tahu, pada saat penghakiman, kita yang banyak dituntut. Tetapi kalau orang yang sama sekali nggak tahu, yang nggak ada dituntut, orang dia nggak tahu, itu urusan Tuhan mau masuk surga atau neraka. Tetapi kepada orang-orang yang tahu, orang-orang yang tahu ini, tetapi dia nggak melakukan, itu kepadanya dituntut banyak. Firman Tuhan katakan, coba aja kalian Google dari handphone kalian. Tulis aja di situ, orang yang banyak tahu dituntut lebih banyak di dalam Alkitab. Pasti nanti akan kalian jumpai ayat-ayatnya di situ. Nah, jadi setiap orang yang tahu banyak tentang firman,
tapi nggak melakukan, makanya hati-hati. Kadang-kadang kita jadi berpikir lebih bagus lah kita nggak tahu, nggak kenal, ya tapi kita lakukan yang baik gitu. Atau mungkin sebaliknya orang nggak tahu Tuhan, tapi ya lakukan yang jahat, ya itu urusan Tuhan lah bagaimana itu nanti. Tetapi kepada kita, orang yang sudah percaya, orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan kita tahu kebenaran, kita nggak lakukan, kepada kita katanya banyak dituntut. Jadi kadang-kadang kita berpikir, aduh lebih bagus, bukan juga. Kalau kita benar-benar menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, dan memang nggak mudah, tetapi itu menjadi ringan beban kita, karena Tuhan sudah ambil beban kita. Kita hanya lakukan saja. Kadang-kadang kalau kita mau berbicara seperti ini, sangat sulit untuk seperti memaafkan, terutama yang orang terdekat ya. Karena orang yang terdekat ini, kita udah pasti kenal ya. Orang yang menyakiti kita atau yang melukai kita itu bukan orang jauh, orang terdekat. Yang paling dekat kan? Karena kita hidup sama orang itu. Contohnya suami kita, atau istri kita, adik kita, kakak kita, abang kita, bahkan orang tua kita sendiri. Nah, orang-orang itu, yang dekat itu biasanya itu yang bisa melukai kita. Ya, bukan orang yang gak kita kenal. Jadi ketika kita mau membalas, kita mikir dia ibu kita, dia orang tua kita, dia adik kita, dia istri kita, dia suami kita. Jadi kita itu sering jadi kayak makan buah si malakama. Ketika kita hidup ya, apalagi namanya orang hidup itu pasti ada masalah ya. Kita itu suka berpikir bahwasanya harusnya pastinya keluarga kita menyokong kita, tapi nggak selalu ya, karena aku juga punya pengalaman seperti itu. Kadang-kadang memang ya berbeda pendapat tidak apa-apa, tapi kalau udah sampai sesuatu hal itu apa ya, seperti kita itu jadi sangat susah untuk mengatakan yang benar itu, karena semuanya orang apalagi di keluargaku udah tahu kebenaran, sudah tahu firman Tuhan, tapi ketika itu disandingkan, apalagi aku orang Batak ya. Orang Batak itu banyak kali adatnya, ini dan itu. Tapi intinya adat itu ya harus ada uang. Jadi adat itu pun dilakukan bukan gratis. Pada intinya adat itu dilakukan menggunakan uang, biaya. Ya. Intinya kalau bagi aku, mungkin kalian yang nonton agak tersinggung atau bagaimana. Tapi aku bukan malu ya, aku orang Batak. Aku orang Batak asli. Darahnya darah orang Batak. Tetapi ada hal-hal yang memang seperti aku bilang, adat itu seperti kayak jadi nyusahkan. Mungkin kalian di sana nggak setuju ya, bisa aja kalian komen aja lah, terserah kalian. Kita bisa berbeda pendapat, aku mungkin bisa belajar dari kalian atau sebaliknya. Tetapi bagi aku sendiri pribadi, adat itu kalau aku ya, adat itu siapa aja kita bisa tolong. Kalau kita memang mampu kita tolong. Tapi kalau kita memaksakan diri kita sehingga kita mengorbankan keluarga kita, itu udah salah. Jadi bagi aku pribadi, padahal kalau mau dibilang adat itu sebenarnya adalah kekayaan, ya, kekayaan, ya kita mempunyai adat dan ini. Tetapi kalau kita menduluankan itu, ya daripada hal yang baik yang keluarga kita. Misalnya, contoh seperti aku bilang, kalau orang tua kita di orang Batak itu meninggal harus pestanya besar. Ada juga bisa pesta kecil, tetapi ada nanti adat itu bagaimana kayak mengukal holi dibilang, mengukal holi ya. Correct me if I'm wrong, mungkin salah penyebutan. Nah itu akan diambil tulang-tulangnya terus dipisahkan, dibuat kayak tugu gitu. Nah itu kan harus ada acara, nggak mungkin gratis. Kalau gratis sih nggak apa-apa, kita lakukan. Tapi kalau harus membutuhkan biaya yang banyak, sementara orang yang hidup nggak makan, kurasa orang yang mati itu, orang Batak yang mati itu, kalau bisa bicara, dia pasti bilang, aduh nggak usah lah buat-buat kayak gini. Orang yang hidup itu aja lah kasih makan, kasih vitamin. Sekolahkan bagus, sekolahkan tinggi. Udah pasti. Makanya aku tidak mengerti kadang-kadang kalau misalnya secara adat itu terlalu banyak ini, kalau kita memang banyak uang yang nggak berseri sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya sampai harus mengorbankan keluarga ya, sampai utang-utang, sampai nggak makan, aku bilang itu udah melenceng dari firman Tuhan itu sendiri. Ini udah, makanya Tuhan selalu bilang apa? Tapi yang engkau lakukan adalah ajaran manusia, adat istiadatmu itu yang engkau duluankan, sama seperti orang Farisi pada saat itu. Jadi firman Tuhan itu dibelakangi dengan adat istiadatnya, adat istiadat Yahudi pada saat itu. Jadi bagi aku ya, yang darah Batak, kalau mungkin bisa dibilang Batak asli, yang mungkin aku nggak 100% tahu adat istiadat yang gimana-gimana, tapi bagi aku kalau itu sudah seperti menyimpang
bukan menyimpang secara bagaimana ya, tapi pemikiran kita itu kan butuh dana ya. Seperti kembali lagi, kalau gratis sih nggak apa-apa. Ini cahayanya agak gelap-gelap, jadi aku harus pindah-pindahkan jadinya. Nah, jadi kalau bagi aku, kalau kita mempunyai uang banyak, biaya banyak, ya ada di tabungan kita, nggak apa-apa kita bermewah-mewah buat ini, buat itu. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak usah dipaksa lah. Ya toh juga adat istiadat itu bukan menyelamatkan kita ke surga. Adat istiadat itu nggak ada di firman Tuhan dibilang kamu harus ikuti adat istiadatmu baru kamu masuk surga. Nggak ada di sini. Yang hanya ada itu adalah kebenaran, ya, kebaikan, keadilan. Siapapun orangnya, mau sekalipun dia bukan orang Batak, kalau dia memang membutuhkan pertolongan dan kita sanggup, tolong. Tapi kalau kita memang secukupnya, nggak perlu terlalu besar. Ya, jadi mungkin di sini aku berbicara secara terbuka seperti ini karena mungkin aku tuh sering mengalami perdebatan dengan orang tuaku sendiri tentang adat istiadat. Kalau secara aku nggak malu jadi orang Batak. Tetapi kalau mau buat pesta atau apa, biasa aja lah. Nggak usah harus ini, harus itu, enggak lah. Bukan harus seperti itu kita masuk surga, dan bukan harus jadi adat istiadat itu kita jadi anak Tuhan, enggak. Kita lakukan yang biasa, udah nggak ada masalah. Tapi kita tetap berada di jalannya Tuhan. Jadi aku lanjutkan karena ini satu bacaan lagi yang di Yohanesnya. Yohanes 18 ayat 38b sampai 40. Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Ini yang tadi yang di Lukas yang aku baca tadi, ketika tradisinya mereka Paskah pasti ada satu orang yang akan dibebaskan. Dan di kitab Lukas dikatakan Pilatus sendiri langsung menyodorkan, dalam artian aku akan menghukum dia, ya mungkin cambuk terus kemudian dibebaskanlah Tuhan Yesus. Tapi tetap imam-imam mengatakan salibkan dia. Nah, di sini juga dikatakan di sini, ya di Yohanes kisahnya juga seperti itu. Kan kebiasaan kita, tradisi, biasanya dibebaskan satu orang. Maukah kalian Yesus yang disebut Kristus ini yang dibebaskan? Tapi mereka malah berteriak, Barabaslah yang harus dibebaskan, bukan Yesus. Kemudian kita lanjutkan Yohanes 19 ayat 1 sampai 16a. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos. Dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia."
Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Jadi tadi yang di Lukas dan Yohanes itu semuanya udah jelas di situ. Dan kalau mau ingat-ingat lagi, Pilatus sendiri aja sempat merasa ketakutan karena ketika Yesus dikatakan anak Allah, dia mengakui dia anak Allah. Kan dia bilang dia takut. Kemudian dia balik lagi, dia tanya. Tapi Yesus tidak menjawab lagi. Kemudian Pilatus mengatakan, "Apakah engkau nggak tahu? Kalau aku ini bisa membebaskan, bisa juga menyalibkan." Kemudian Yesus mengatakan, "Engkau tidak mempunyai kuasa terhadap aku. Dan kekuasaanmu itu berasal dari atas. Kalau tidak berasal dari atas diberikan kepadamu, kamu tidak ada apa-apanya juga." Dan ketika itu dia coba untuk membebaskan Yesus. Tapi karena massa dan imam-imam yang begitu banyak ya, karena desakan. Coba bayangkan, seorang harus dihukum, tetapi pernyataannya, "Aku tidak menemukan kesalahan padanya." Hanya orang yang benar-benar jahatlah yang harusnya patut dihukum. Tetapi Yesus dihukum dengan tidak melakukan kejahatan. Di sini sudah harusnya kita berpikir, Yesus itu dihukum tapi tidak melakukan kejahatan. Yang dilakukan dia kebaikan, kebenaran. Tetapi dia harus disalibkan. Dia harus menanggung semua penderitaan yang harusnya kita yang rasakan, yang harusnya kita yang di situ. Tetapi dia ambil itu. Dia gantikan dirinya. Jadi baik seperti yang aku tadi ya, mungkin itu judi curahan ya, seperti pergumulan aku juga dalam keluargaku, bagaimana adat istiadat dan sebagainya. Ketika aku berargumen dengan orang tuaku, kadang-kadang aku juga jadi seperti makan buah si malakama kalau kita mau bilang ya. Jadi ketika kita mengatakan hal-hal ini kepada orang tua kita, begini, tetapi selalu dibilang, enggak, ini harus begini, harus begini. Kembali lagi aku bilang, kalau sesuatu adat istiadat itu dilakukan secara gratis, kalau aku bilang ikuti aja, semua ikuti. Tetapi kalau pada faktanya adat istiadat itu dilakukan juga harus pakai biaya, harus ada uangnya. Nah, uangnya ini dari mana? Apakah kita petik-petik dari pohon-pohon itu? Kalau ada pohon aja, kita pun harus metiknya juga kan, butuh waktu kan. Tetapi seperti aku bilang, kalau kita keras sama orang tua kita, jatuhnya dia sedih, jatuhnya dia merasa dia tidak dihormati dan sebagainya. Makanya seperti aku bilang tadi, kita harus bijaksana. Aku berdoa sama Tuhan supaya aku dikuatkan, supaya aku juga diberi kebijaksanaan. Karena sangat susah kalau kita berbicara dengan orang tua kita. Ketika orang tua kita itu memaksakan dalam artian, oh harus ini, harus itu. Sementara biaya-biaya itu pun kita harus yang tanggung. Ya, seperti aku bilang tadi, kalau gratis sih nggak apa-apa. Ini biaya-biayanya pun kita harus tanggung. Sementara aku juga harus membantu yang lain, ya, membantu adik-adikku. Nah, di lain pihak kita juga harus ngikutin adat istiadat yang menurut aku pun nggak harus lah, karena orang lain juga banyak yang tidak melakukan itu. Dia hanya kadang datang tapi juga nggak melakukan. Tapi kadang-kadang orang tua kita malah mengatakan, apa kamu harus mengikuti yang itu? Bukan itu maksudnya. Ketika kita memang baik-baik saja, contohnya, aku nggak harus membantu adik-adikku yang lain, dan kita hanya fokusnya memikirkan adat, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita harus bantu adik, kemudian adat lagi harus kita sokong, itu kan namanya udah menyiksa diri kita. Itu udah namanya kita udah seperti kita nggak punya Tuhan. Artinya kita yang bilang percaya Tuhan, tetapi yang kita tonjolkan adat istiadat. Yang mungkin mamaku pasti akan nonton video ini. Tetapi itulah curahan hatiku. Karena kalau aku misalnya nggak bantu keluarga, contohnya keluargaku dari orang tuaku, misalnya mamaku, bapakku memang orang kaya raya dari dulu. Dan kami nggak kesusahan. Dan aku nggak harus bantu-bantu adik aku. Nggak ada masalah kita harus ngikutin adat, harus bayar ini, kita bayar. Masalahnya aku juga harus membantu keluargaku yang lain, adik-adikku yang lain, memikirkan adikku yang lain. Dan kalau aku juga harus menyokong untuk adat istiadat lagi, ya nggak cukup uangnya. Yang ada ya pasti kita akan bertengkar terus jadi jatuhnya. Dan satu hal lagi di sini aku mau tekankan, orang Batak yang lain pun, kalau aku mau bicara, nggak semua juga kok dilakukan yang lain. Biasa-biasa aja kok. Bahkan di sini orang-orang Batak yang aku ketemu, mereka juga malah, iya bikin susah aja li, ini dan itu.
nggak habis-habis uang katanya. Yang kembali lagi kan, kalau adat istiadat itu gratis, ya kita lakukan aja semua. Masalahnya kan juga butuh uang, dan uang itu kan harus dicari. Kita harus kerja untuk itu, bukan gratis. Kita di sini bukan ambil dari pohon kita petik-petik. Kalaupun dari pohon kita pun kerja, itu namanya kita petik. Coba aja hitung berapa, atau ratusan ribu lah, 1.000, 200.000. Petik aja coba pohon itu, kan capek juga, seharian juga mungkin bisa, atau mungkin berapa hari. Jadi bagi aku sekarang, aku udah anaknya Tuhan. Terlepas lagi juga aku mau mengatakan, aku bukan menyangkal aku orang Batak, bukan. Aku orang Batak asli, darahku darah Batak. Tetapi aku mau katakan aku orang Batak yang dipilih Tuhan. Aku orang Batak yang harus bijaksana. Karena hidup ini bukan hanya adat istiadat. Bukan itu tujuan hidupku. Tujuan hidupku adalah ke surga bersama Tuhan. Dan satu hal, bukan karena adat istiadat saja. Tuhan ajarkan ketika aku mau menolong, bahkan bukan hanya orang Batak aja, enggak. Siapapun dia, agama apapun dia, kalau aku sanggup, aku memang ada di tanganku, aku bantu. Ya, tetapi bukan yang kayak berlebih-lebihan gitu. Sekalipun kadang-kadang keluargaku, kalau mempergunakan uang, mereka juga tidak lakukan yang baik. Aku juga kesal, sakit hati aku. Karena aku juga di sini cari uang itu, bekerja itu bukan gampang. Dan satu hal, aku sakit gitu ya. Tapi maksudnya aku nggak mau kembalikan sakitku yang kayak kemarin. Maksudnya bersyukur aku punya struggle untuk itu. Orang-orang yang sudah mempunyai histori kanker, temanku ada 2 orang di sini kankernya datang lagi. Dan itu sebenarnya bukan hanya pernah, selalu menghantui. Kalau aku nggak kenal Tuhan Yesus, mungkin aku tuh gampang sakit ya. Gampang depresi, gampang gak bersuka cita gitu. Tapi karena aku punya Tuhan yang kuat banget, yang aku bilang itu dia pencipta. Aku punya Bapa di atas segala Bapa, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi ketika aku datang sama dia, itu semuanya bebanku diangkat. Tidak ada ketakutan. Kalaupun ada sesuatu hal yang misalnya masalah atau apa, aku hanya percaya itu mengajarkanku lebih dekat sama dia. Mengajarkan aku tuh lebih bergantung sama dia. Bukan menggantungkan diriku sama kekuatanku. Bukan percaya sama kekuatanku. Bukan percaya sama kekayaanku, uangku, bukan. Tetapi aku percaya sama dia sepenuhnya. Dan satu hal lagi, kekuatan yang daripada Tuhan itu melampaui akal pikiran manusia. Kadang-kadang sama seperti kesehatanku. Aku dikasih kekuatan sampai sekarang, umur yang panjang, rezeki, ya bahkan aku bisa bekerja yang awal-awalnya itu aku udah menangis dan aku udah bilang aku sanggup nggak Tuhan. Kalau memang aku hidup, berikan aku kekuatan. Tapi kalau aku juga hidup hanya asal hidup, nggak bisa kerja lagi, untuk apa aku hidup Tuhan? Aku berkata sama Tuhan seperti itu. Jadi kalau aku cuman hanya hidupnya, aku nggak bisa kerja lagi, untuk apa hidup aku Tuhan? Lebih bagus aku mati. Tapi aku bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau kasih aku kehidupan ini. Tuhan Engkau kasih aku kesempatan kedua. Kalau begitu kasih aku kekuatan. Kasih aku bisa bekerja lagi. Karena kalau aku nggak kerja, aku nggak bisa menghasilkan. Aku nggak bisa bantu. Pada intinya aku harus bantu keluarga aku hanya dengan uang. Bukan hanya dari nasihat aja. Ya kalau hanya cuma nasihat, keluarga aku bisa semuanya bagus, nggak apa-apa. Tetapi pada intinya harus ada uang juga. Melakukan ini uang, melakukan itu uang, melakukan yang di sana dan di sini semuanya uang. Jadi bukan hanya perkataan, tetapi perkataan dan dibarengi juga dana. Nah kalau aku nggak kerja, dari mana uangnya? Apa uangnya langsung, aku bilang aku butuh uang, langsung ada di tanganku? Bukan, aku juga kerja setiap hari, dari Senin sampai Jumat. Ya, weekend enggak lah. Ibaratnya full day kita bilang itu. Senin sampai Jumat. Itu harus kerja, baru menghasilkan uang. Kalau nggak kerja, nggak ada uangnya. Jadi, kalau aku mau bilang di sini, segala pergumulan kita, ya, bukan aku samakan dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika kita juga udah lakukan yang baik, kita tetap salah di mata orang, ya, di mata keluarga kita kurang, ya, kita kurang bantu, kita kurang memperhatikan, kita kurang lakukan ini, kita kurang lakukan itu, selalu kurang. Bahkan kayak nyawa ini pun udah kita kasih, selalu kurang. Jadi jangan pernah, seperti aku bilang, jangan pernah berkecil hati, karena kita anaknya Tuhan. Kalau aku sekarang gini, aku cuman bilang sama Tuhan, aku udah lakukan ini, apakah salah? Tuhan, aku sudah berikan ini, apakah apa yang aku lakukan itu salah? Tapi kalau memang itu sudah benar di matamu, berikan petunjuk bagi aku. Supaya aku jadi jangan hambar, supaya aku jangan jadi apatis. Maksudnya gak perlu dibantu lah, karena dibantu pun
kurang. Dibantu pun nggak ada gunanya. Kalau itu terjadi pada aku udah pasti jadi nggak akan bantu apapun. Dan pasti aku akan hambar jadinya. Karena jadinya mikir gini, dibantu pun katanya kurang, dibantu pun katanya sedikit, dibantu pun katanya yang ini belum, yang itu belum. Jadi kayak kurang. Seolah-olah maksudnya kita pun nggak punya kehidupan di sini gitu loh. Jadi kalau kita nggak mikirin kita juga di sini, kita pun sakit lah pasti. Jadi makanya aku bilang kadang-kadang mungkin keluargaku pasti nonton, kalian juga harus belajar di sini. Bahwasanya kehidupanku di sini juga bukan mudah. Dan bagi teman-teman juga yang selalu tanya, cariin dong bule lah ini segala macam, mungkin pelajaran buat kalian juga. Coba aja kalian nonton dari setiap video-video aku. Coba kalian renungkan di situ. Dan bukan gampang. Seperti aku bilang, kalau kalian mau menikah sama orang bule, cari yang kalian menguasai bahasanya. Supaya pada saat kalian di negara tersebut, kalian udah nggak struggle lagi dengan bahasa. Karena kalau kalian struggle seperti aku, stuck dia. Kalian harus jadi tukang bersih-bersih. Kalian harus kerja yang kalian maksudnya nggak sesuai dengan keinginan kalian. Dan itu udah kurasakan. Ya, jadi aku nggak mau kalian merasakan apa yang aku rasakan. Kalian bisa depresi, sakit, dan sebagainya. Bukan. Jadi kalian harus benar-benar pikirkan lagi. Jadi kayaknya udah panjang ini videonya pastinya, tapi nggak mengapa. Supaya aku bisa menyelesaikan sedikit lagi nanti tentang kisah Tuhan Yesus. Di mana kalian mungkin orang yang belum pernah mendengar tentang siapa Yesus itu sih. Kok bisa Yesus itu jadi Tuhan sih? Nah, kalian di sini bisa membaca sendiri. Karena sekarang Google juga kalian tinggal ketik aja di situ. Yang ayat-ayat tadi yang udah aku kasih. Jadi kalian bisa tahu bahwa Yesus itu bukan orang jahat, bukan. Dia dihukum, dia disalibkan. Ingat tadi si Pilatus bilang, aku tidak menemukan kesalahan apapun. Kesalahan apapun, sekecil apapun gak ada. Jadi dia dihukum dengan informasi tidak ditemukan kesalahan. Kalian udah pasti ngerti apa namanya dia dihukum tapi dia nggak mempunyai kesalahan. Namanya itu dikorbankan. Itulah, Yesus itu jadi korban. Dia korban menyelamatkan kita orang yang jahat ini. Termasuk aku, orang yang berdosa ini. Jadi Yesus bukan orang yang jahat. Kita yang jahat tapi kita yang diselamatkan dia. Dia ambil dosa kita itu. Dia yang bayar lunas, dia gantinya. Yang harusnya kita yang mati, harusnya kita dihukum, dia yang menggantikannya. Dia yang mengalami hal-hal tuduhan-tuduhan. Dia mengalami malu pada saat orang dihakimi. Kalau dia melakukan kesalahan, itu udah kesalahan. Tapi ketika dia tidak melakukan kesalahan, dia dituduh-tuduh, ditunjuk-tunjuk, diludahi, ditampar, dikasih mahkota duri, dipakaikan baju ungu, yaitu penghinaan. Dia ambil semuanya, hanya karena cintanya kepada kita. Makanya sayang sekali kalau kalian tidak menerima dia sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Sangat sayang sekali. Jangan sampai terlambat, karena aku udah merasakan, sekalipun aku lahir dari Kristen, aku diubahkan setelah aku mendalami, setelah aku mengalami bahwa kasih Tuhan itu sempurna. Kalau mau cari kasih cinta yang sempurna, cari kasihnya Tuhan Yesus kita. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu begitu menyejukkan hati dan pikiran kami. Semuanya yang Engkau berikan kepada kami adalah anugerah ya Tuhan. Kiranya firman ini berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dosa kami yang banyak hapuskan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan video dan menonton. Kalian komen, kalian like. Tuhan memberkati.